Dulu dia adalah seorang raja yang membawa bangsanya menuju ke puncak dunia. Namun, sesuatu terjadi dan dia bereinkarnasi dan terlahir kembali menjadi seorang anak dari keluarga rakyat jelata. Apakah dia akan kembali menjadi raja di dunia baru ini? Mari kita ikuti ceritanya. Ceritanya bermula dengan seorang pria yang sedang mengarah ke cahaya di kegelapan. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah mati dan sedang menuju ke surga. Namun, tepat cahaya itu semakin bersinar, dia mendengar ada beberapa orang yang sedang berbicara dan sedang menyambut bayi mereka. Pria itu pun mulai memahami situasi bahwa dia baru saja terlahir. Dia memeriksa sekelilingnya, memandangi wanita yang menjadi ibunya dan melihat pria yang menjadi ayahnya. Kedua orang tua barunya menyambutnya dengan tatapan hangat dan bahagia. Beberapa waktu pun berlalu, pria itu diberi nama Arthur Lewin. Arthur masih kesulitan untuk membiasakan dirinya dengan tubuh bayinya, dan dia frustasi karena yang tubuhnya bisa lakukan hanyalah menggerakkan tangan dan kakinya sedikit, lalu buang air besar. Ibu Arthur, Alice, membawanya untuk berbelanja di pasar. Arthur senang karena dibawa ke pasar karena dia bisa sedikit mempelajari tentang dunia yang sama sekali berbeda dengan dunianya. Arthur merasa bahwa dia terlahir ke masa lalu dalam periode yang jauh lebih kuno dari dunianya sebelumnya. Sekembalinya ke rumah, Arthur masih memikirkan tentang hal yang sudah dianalisanya selama beberapa minggu dia setelah lahir. Saat masih tenggelam dalam pikirannya, ayahnya Arthur, Reynold atau dipanggil Ray, juga tiba di rumah. Ray langsung mengambil Arthur dari tempat tidurnya dan menghempaskan Arthur ke atas, kemudian memutar-mutarkan tubuh Arthur. Ray merasa Arthur senang dengan tindakannya, padahal kenyataannya si Arthur sudah mau muntah. Kemudian, kaki Arthur teratuk lemari dan Arthur pun menangis. Melihat hal itu, Alice marah pada si Ray dan langsung menghajarnya sampai benjol-benjol. Kemudian Alice berkata akan menyembuhkan luka pada kaki Arthur, dan kemudian cahaya hijau keluar dari tangan Alice dan menyembuhkan kaki Arthur. Arthur yang melihat hal itu tertegun dan merasa bahwa dia terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang dunia barunya ini. Beberapa waktu pun berlalu, dan Arthur sedang merasa bangga akan dirinya karena sudah berhasil merangkak. Lebih bangga daripada saat dia menaklukkan sebuah negara dulu. Arthur terus merangkak sampai dia menabrak sebuah cermin, dan kemudian mulai membanggakan keemutannya di dalam hati. Alice dan Ray tertawa melihat tingkah imut Arthur. Malam pun tiba. Arthur sedang diberikan kecupan selamat malam oleh Alice. Namun, dia hanya berpura-pura tidur demi melancarkan misinya untuk pergi ke ruang belajar ibunya dan mencari informasi mengenai dunia baru. Misinya pun sukses dan dia tiba di ruang belajar ibunya. Arthur langsung mencari-cari buku tentang hal yang membuatnya penasaran, yaitu sihir. Sambil mencari buku tentang sihir, Arthur mendapatkan informasi umum mengenai dunia barunya. Informasinya adalah dia sekarang berada di benua yang bernama Dicaten. Benua Dicaten memiliki 3 kerajaan. Yang pertama adalah Elenoir, tempatnya para elf di pedalaman hutan. Yang kedua adalah Darf, kerajaan bawah tanah tempatnya para dwarf. Dan yang terakhir adalah Sapin, tempat tinggalnya manusia dan menjadi kerajaan terpadat di antara 2 kerajaan lain. Arthur juga berkata bahwa dunia baru ini sama-sama memiliki sistem kerajaan. Bedanya, raja di dunia baru ini diturunkan bukannya diperoleh seperti di dunia lamanya. Kemudian Arthur menemukan buku yang dicari-carinya yang berjudul Panduan Pemula untuk Penyihir Istimewa. Setelah membaca buku itu, Arthur berkata bahwa di dunia lamanya para manusia di sana menggunakan ki untuk memperkuat tubuh melalui pelatihan yang ketat. Dan di dunia baru ini, ki tersebut disebut dengan mana. Berbeda dengan ki yang berasal dari dalam tubuh, mana berasal dari sekitar kita. Dan kemampuan untuk mengendalikan mana diturunkan secara genetik dan peluangnya adalah 1/100 anak. Sambil menggaruk pantatnya yang gatal karena popok, Arthur terus membaca dan memahami bahwa ada 2 metode umum untuk mengendalikan mana. Yang pertama adalah augmentasi, untuk memperkuat tubuh dengan mana dan memungkinkan untuk memiliki kekuatan, pertahanan, dan ketangkasan yang luar biasa dan memiliki kelemahan yaitu jarak. Kemudian ada penyihir yang memancarkan mana dari dalam tubuh keluar. Kelemahannya adalah penyihir harus menambahkan inti mana pada tubuhnya untuk menampung mana. Lalu ada kasus di mana mana mereka spesial dan mereka disebut menyimpang. Alice, ibu Arthur adalah pengguna yang menyimpang tadi, lebih tepatnya emitter. Penyihir yang mampu memberikan penguatan. Menurut buku tersebut, kebangkitan penyihir terjadi antara awal remaja hingga akhir remaja ketika inti mana terwujud.
Arthur pun penasaran apakah pelatihan Ki dari dunia sebelumnya bisa diterapkan dan mencoba bermeditasi. Dan ternyata berhasil. Arthur mampu mengumpulkan serpihan-serpihan mana di tubuhnya. Namun, saat sedang berkonsentrasi, si Arthur ditemukan oleh ibunya kemudian digendong. Dan ternyata, si Arthur celana saat sedang asik-asiknya bermeditasi. Beberapa waktu berlalu, Alice sedang menulis diary tentang Arthur yang sangat imut dan cerdas, dan berharap bahwa Arthur bisa tumbuh dengan baik. Beralih ke si Arthur yang sedang menyaksikan ayahnya Ray latihan, Ray sedang sangat fokus dan melantunkan sebuah mantra. Arthur yang melihat itu bertanya-tanya fenomena magis seperti apa yang akan ditunjukkan oleh ayahnya. Dan setelah beberapa menit, puff! Ekspektasi Arthur hancur lebur karena ayahnya hanya mengempaskan kerikil-kerikil kecil. Ray yang melihat Arthur melihatnya berlatih berkata dengan puas, "Ayahmu hebat kan?" Arthur hanya memalingkan wajahnya karena malu pada ayahnya. Kemudian Ray melanjutkan latihan bela diri. Setelah Arthur menyaksikan latihan ayahnya, Arthur meminta ibunya untuk membiarkannya membaca buku daripada harus tidur siang. Karena kemutan Arthur, ibunya pun membolehkannya. Saat sedang membaca, si Ray berlatih terlalu bersemangat sehingga menumbangkan pohon di halaman. Tepat setelah Alice pergi, Arthur mulai bermeditasi lagi. Dan selama 2 tahun ini dia bermeditasi, Arthur sudah hampir mengumpulkan serpihan mana di dalam tubuhnya. Dan tepat serpihan mana terakhir terkumpul, duar! Rumah mereka meledak. Ray langsung bergegas melindungi Alice yang sedang membawakannya minum. Setelah ledakannya mereda, Alice langsung syok dan berteriak, "Art! Art masih di dalam!" Ray yang mendengar hal itu juga syok dan langsung berlari menuju ledakan. Setelah menggeser puing-puing rumah, Ray terkejut dengan pemandangan di depannya. Alice yang menyusul juga ikut terkejut, yang ternyata Arthur yang belum berusia 3 tahun sudah terbangkitkan. Arthur yang sudah selesai bermeditasi dan sudah terbangkitkan bingung kenapa rumahnya bisa hancur. Beberapa waktu berlalu, rumah mereka sudah selesai diperbaiki, dan Arthur sedang bersantai membaca buku di kamarnya. Selama waktu itu, Arthur diajari membaca dan menulis sama ibunya, dan diajari manipulasi mana dan pelatihan fisik dasar sama ayahnya. Kemudian ayahnya datang dan mengajak Arthur latihan berpedang untuk melatih melapisi senjatanya dengan mana. Karena si Arthur ingin cepat-cepat pergi untuk melatih meningkatkan kepadatan mananya, mau nggak mau dia harus bisa memanipulasi mana supaya ayahnya bisa membiarkannya pergi. Arthur pun mulai fokus dan melapisi pedang kayunya dengan mana dan berhasil memotong ranting yang digunakan ayahnya. Ayahnya terkejut karena Arthur sangat cepat menguasai manipulasi mana, dan membiarkan Arthur melanjutkan kegiatannya. Arthur pun langsung pergi ke kamarnya untuk latihan mana dan menjelaskan bahwa tingkatan inti mana ada hitam, merah, jingga, kuning, silver, dan tertinggi adalah putih. Dan di setiap tahap terbagi menjadi 3, gelap, solid, dan cahaya. Inti mana cahaya adalah yang termurni dan juga terkuat. Saat sedang asik berkonsentrasi, Alice berteriak memanggil Arthur untuk makan. Karena latihannya terganggu, Arthur ngambek dan dengan kasar menggunakan peralatan makannya. Kemudian Ray berkata bahwa dia tidak sanggup untuk mengajari Arthur karena terlalu jenius, dan berkata ingin membawanya ke kota untuk mencarikannya seorang guru. Tentu saja Alice menolak dengan keras karena dia tidak mau berpisah dari Arthur yang baru berusia 4 tahun. Kemudian tiba-tiba Ray dan Alice meminta pendapat si Arthur. Arthur pun terbodoh karena anak berusia 4 tahun disuruh membuat keputusan. Lalu Arthur membuat wajah polos dan berkata, "Tidak bisakah ayah dan ibu pergi bersamaku bersama?" Alice dan Ray tertawa karena mereka tidak memikirkan hal itu. Dan Ray memutuskan untuk segera berangkat bersama dengan rekan petualangnya yang bernama Twinhorn. Hari keberangkatan pun tiba. Arthur dengan sopan memperkenalkan diri pada Twinhorn, dan anggota Twinhorn memperkenalkan diri mereka. Yang pakai tombak ini namanya Adam, seorang augmenter. Yang Kawai dan Tobrut ini Angela, seorang conjurer. Bahkan Arthur sampai sesak nafas karena Tobrutnya. Yang besar dan tinggi ini Durden, seorang conjurer juga. Kemudian ada si tepos menawan Jasmine, seorang augmenter. Dan pemimpin mereka Helen, juga seorang augmenter. Augmenter adalah penyihir yang menggunakan augmentasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan conjurer adalah sebutan orang yang menggunakan metode penyihir. Mereka pun berangkat menggunakan kereta kadal ke kota Sirus. Malam pun tiba. Arthur dan kelompoknya sedang mau beristirahat. Kemudian karena bosan, si Adam tiba-tiba ngajak Arthur sparring. Karena si Ray selalu memuji-muji kejeniusan si Arthur. Si Adam langsung menggendong si Arthur menuju lahan terbuka.
Si Arthur nggak mau sparring dan memberikan kode pada ayahnya. Namun, karena ayahnya kurang peka, ayahnya malah menyemangatinya dan berkata, "Kalahkan dia." Arthur pun menyerah untuk tidak sparring dan kemudian mulai fokus. Arthur mengalirkan mananya ke tubuhnya dan langsung menyerang Adam. Tepat saat Arthur berada di hadapan Adam, Arthur tiba-tiba menghilang dan berada di belakang si Adam. Adam terkejut dengan pergerakan si Arthur dan mulai bersemangat menghadapi si Arthur. Arthur yang belum terbiasa dengan tubuh kecilnya kehilangan keseimbangan. Melihat hal itu, Adam tersenyum dan menghindari serangan Arthur. Mereka bertukar serangan. Sampai pada saat Adam menyerang dan Arthur bertahan, kedua energi mereka saling bertabrakan dan membuat Arthur terhempas ke belakang. Semua orang khawatir pada si Arthur, dan si Durden menjitak kepala si Adam karena terlalu keras pada si Arthur. Kemudian Adam berkata pada si Ray, "Kau bilang tidak mengajarinya sparring. Pelatihan neraka seperti apa yang kau berikan sehingga menciptakan monster sepertinya?" Ray pun menjawab, "Aku tidak mengajari hal seperti itu." Alice pun bertanya pada Arthur, "Apa ini yang kau pelajari?" Karena tidak tahu harus berkata apa, Arthur hanya mengarang dan berkata, "Aku belajar dari memperhatikan ayah latihan dan membaca buku." Anggota Twin Horn pun semakin tertarik dan minta diajari gerakan menghilang si Arthur tadi. Arthur pun mengajari mereka, namun mereka semua menyerah karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Beberapa hari pun berlalu, dan Arthur pun sudah berusia 5 tahun, dan mendapatkan hadiah dari si Tepos Jasmine sebuah belati kecil. Mereka menikmati perjalanan seperti sedang berlibur, sampai pada saat mereka terkepung oleh bandit. Para bandit langsung melancarkan serangan panah ke arah kereta kadal mereka. Dengan cepat, si Angela menggunakan sihir angin untuk menangkis anak panah yang berterbangan. Namun, satu anak panah mengenai paha si Helen. Dan kemudian semua anggota Twin Horn beserta Ray bersiap untuk bertempur. Kemudian pemimpin bandit itu muncul dan berkata, "Jangan lukai anak-anak dan perempuan, karena barang yang rusak tidak akan bernilai." Arthur yang mendengar hal itu mulai emosi dan geram, dan memegang belati kecilnya. Namun Alice yang melihat hal itu langsung memeluk Arthur dan berkata, "Jangan takut, ibu di sini." Arthur pun mulai tenang karena pelukan ibunya. Para bandit mulai melancarkan serangan mereka, dan para anggota Twin Horn mulai menghabisi para bandit. Pertarungan sengit pun dimulai. Para anggota Twin Horn saling membantu di dalam pertempuran. Sampai saat Ray, ayah Arthur, terhempas ke arah kereta kadal si Arthur dan mengalami luka dalam. Arthur menyuruh ibunya untuk menyembuhkan ayahnya. Namun, sepertinya ada hal yang tidak diketahui Arthur terjadi yang membuat Alice tidak bisa mengeluarkan sihirnya secara maksimal. Kemudian Ray berkata pada Arthur, "Dengar nak, setelah ibumu menggunakan mantra penyembuhan, para bandit akan mengejar ibumu. Bawa ibumu ke arah kita datang dan jangan berhenti." Arthur menolak dan berkata, "Tidak, aku tidak akan meninggalkan ayah. Ayah lihat sendiri aku bisa bertarung." Kemudian Ray menepuk kepala Arthur dan berkata, "Aku tahu kalau kau bisa bertarung. Karena itulah aku mempercayakanmu untuk melindunginya dan juga melindungi bayi yang ada di dalamnya." Seketika Arthur tersadar kenapa selama ini ibunya seperti tidak enak badan. Lalu dengan tegas berkata, "Aku akan melindungi ibu, aku janji." Ray sudah pulih dan berkata, "Bersiaplah Art, mereka punya 4 penyihir." Lalu pemimpin bandit tadi berteriak, "Mereka punya penyembuh, jangan biarkan mereka lolos, habisi mereka." Arthur langsung menarik tangan Alice dan berlari ke arah mereka datang. Para anggota Twin Horn bekerja sama untuk membantu Arthur dan Alice melarikan diri. Kemudian ada seorang pemanah yang mengincar Alice, namun insting bertarung Arthur mendeteksinya dan langsung menangkis serangan panah itu dengan pedangnya. Namun sayang, pedangnya hanya pedang kayu dan pedangnya hancur. Tapi untung saja momentum panahnya berubah dan Arthur berhasil melindungi ibunya. Dengan bantuan Twin Horn, Arthur berlari lagi. Dan kemudian Arthur menganalisa lapangan dan berkata, "Bukankah mereka punya 4 penyihir?" Lalu menghitung jumlah penyihir yang ada. Lalu kemudian pemimpin bandit tadi berteriak dan berkata, "Lupakan rencana itu, Damien. Jangan biarkan mereka hidup." Ternyata penyihir terakhir berada di atas tebing dan sudah merapalkan mantra Rasengan untuk menyerang Arthur dan Alice. Melihat hal itu, Arthur mulai berpikir, "Aku bisa saja menggunakan mana dan menghindari serangan itu, tapi tidak dengan ibu." Kemudian Arthur mendorong Alice dari arah serangan Rasengan itu dan melemparkan benang mana menggunakan belatinya ke arah penyihir tadi. Arthur pun terhempas ke jurang bersama dengan penyihir yang menyerangnya. Durden datang membantu, namun sayang sihir tanahnya tidak cukup cepat untuk menolong Arthur. Dan Arthur berkata,
Sial, aku selalu ingin menjadi seorang kakak, sambil meneteskan air mata. Arthur pun berflashback di mana saat dia masih menjadi raja. Semua orang menyambutnya. Selamat pagi, Raja Grey. Grey adalah nama Arthur waktu masih menjadi raja. Arthur pergi ke ruang konsil dan berkata dia ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai raja dan memikirkan kembali kenangannya bersama keluarganya dan Twinhorn. Kemudian Arthur terbangun. Dia bertanya-tanya kenapa dia masih hidup sambil melihat ke arah mayat bandit yang jatuh bersamanya. Kemudian dia muntah dan kembali tak sadarkan diri. Beberapa saat berlalu, Arthur kembali sadar. Kali ini dia kelaparan dan dengan sekuat tenaga, dia menjangkau buah yang ada di dekat situ dan memakannya, lalu meminum sedikit air, dan kemudian kembali tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Arthur kembali sadar, namun kali ini dia mengedarkan mananya ke seluruh tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan untuk bergerak. Dan dengan segenap kekuatannya, dia mampu berdiri. Kemudian dia mengumpulkan apa yang bisa dibawa, lalu melihat ke atas dan masih tidak menyangka bahwa dia bisa selamat dari jatuhnya dia ke jurang yang sangat dalam. Arthur bersiap untuk menelusuri hutan, dan tiba-tiba ada suara tidak dikenal berbicara padanya. "Oh, kau sudah bangun." Arthur kaget lalu bersembunyi di balik pohon, dan melihat ke arah mayat bandit tadi. Si Arthur berpikir apa mayatnya hidup lagi. Kemudian mendekati mayat itu menggunakan ranting. Namun suara tadi malah tertawa dan berkata, "Jangan cemas, mayat itu tidak akan bangkit kembali." Mendengar hal itu, Arthur tenang, namun hanya untuk sesaat. Si Arthur kemudian teringat akan pengalamannya dulu. Jangan pernah percaya pada suara yang tidak kau kenal. Tidak peduli betapa lembut dan bermartabatnya suara itu. Lalu menghunuskan pedangnya ke arah semak-semak dan berkata, "Siapa kau? Apa kau yang telah menyelamatkanku?" Suara itu berkata, "Ya, untuk pertanyaan keduamu, dan untuk pertanyaanmu yang pertama, kau akan mengetahuinya saat kau sampai di tempatku." Kemudian Arthur berkata, "Sepertinya kau sangat yakin aku akan pergi ke tempatmu?" Suara itu menjawab, "Ya, karena aku satu-satunya orang yang bisa memulangkanmu dari tempat ini." Kemudian Arthur teringat akan ayah dan ibunya dan merubah sikapnya dan berkata, "Tuan Suara, mungkin aku akan merepotkanmu sampai saat aku bisa menemukan tempatmu." Suara itu membalas, "Kau cepat tanggap, meskipun itu sedikit kasar memanggil wanita dengan sebutan tuan." Lalu suara itu menunjukkan lokasinya tepat ke pikiran si Arthur, kemudian berkata, "Aku sarankan kau bergegas, karena perjalananmu akan aman ketika hari masih siang." Arthur pun memulai perjalanannya ke lokasi asal suara tadi. Arthur mendaki batu, mandi, menyeberangi sungai, kemudian makan dan minum seadanya, kemudian sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh si suara tadi. Setelah tiba, si Arthur langsung salaman dengan akar pohon yang keluar di antara bebatuan. Suara tadi pun berkata, "Sungguh fakta yang baru aku tahu kalau ternyata aku adalah sekumpulan batu. Kau akan menemukanku di celah batu." Arthur pun masuk ke dalam celah batu. Karena jalannya yang sulit, Arthur salah mijak dan berakhir terjatuh ke bawah. Arthur bangkit dan kemudian melihat sekitar. Dan kemudian, si Arthur ketakutan setengah mati karena melihat sosok seperti Raja Iblis yang berada di situ. Sosok itu pun berdiri dan berkata, "Akhirnya kita bertemu juga, nak." Sambil berjalan perlahan mendekati Arthur, Arthur ternganga melihat makhluk itu. Dan saat makhluk itu berada di depannya, makhluk itu menjulurkan tangannya untuk membantu Arthur berdiri dan berkata, "Aku butuh waktu untuk membuka dimensi untuk mengantarmu ke rumah." Setelah mendengar itu, Arthur berkata, "Terima kasih." Waktu pun berlalu. Arthur semakin dekat dengan makhluk seperti Raja Iblis tadi. Arthur menanyakan nama makhluk itu. Makhluk itu pun berkata bahwa dirinya bernama Sylvia. Arthur pun kemudian menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Arthur adalah di manakah tempat ini? Sylvia pun menjelaskan bahwa tempat mereka saat ini terletak di zona Marrow, tepatnya di antara kerajaan Elenoir dan Beastglade. Kemudian pertanyaan kedua Arthur adalah kenapa Sylvia sendiri di tempat ini? Sylvia menjawab, dia sendirian karena dia memang tidak punya siapapun. Pertanyaan selanjutnya si Arthur adalah kenapa Sylvia terluka? Sylvia menjawab, "Aku punya banyak musuh yang ingin merebut sesuatu yang berharga bagiku. Aku mendapatkan luka ini dari mereka." Dan pertanyaan terakhir si Arthur adalah, kenapa Sylvia menyelamatkannya? Sylvia pun menjawab, "Mungkin karena aku tersentuh akan pengorbananmu, atau karena aku kesepian. Aku juga tidak tahu." Kemudian Sylvia permisi untuk beristirahat karena lukanya bernanah. Kemudian berkata lagi,
Teman-teman dan keluargamu selamat. Yakinlah akan hal itu. Arthur pun menangis dan tersenyum lalu berkata, terima kasih. 4 bulan pun berlalu. Dalam waktu itu, Sylvia mengajari Arthur bagaimana menyerap mana meskipun sambil bergerak, yang bahkan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Arthur berlatih setiap hari sampai akhirnya dia berhasil. Saat ingin memamerkan keberhasilannya, Arthur melihat Sylvia sudah tergeletak. Arthur sekuat tenaga membalikan tubuh besar Sylvia. Arthur bertanya-tanya, kenapa luka Sylvia semakin parah? Lalu melihat ke arah sebuah portal berwarna-warni dan berkata, apa karena aku? Sambil tersujud sedih. Sylvia berkata, tidak apa-apa nak. Arthur membalas, bagaimana bisa baik-baik saja ketika kau akan mati karena aku? Arthur pun menangis seperti anak-anak, hal yang tidak pernah dilakukannya. Setelah beberapa saat membiarkan Arthur menangis, Sylvia berkata, kita tidak punya waktu untuk bersama lagi, dan aku benci kau menyalahkan dirimu sendiri karena itu. Si Arthur masih mewek dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diriku? Kau mengorbankan dirimu demi aku bertemu keluargaku. Sylvia berkata lagi, kau sudah membantuku meninggalkan gua ini sedikit lebih cepat. Lalu berkata lagi, namaku tidak cocok dengan bentukku ini kan? Kemudian Sylvia berubah menjadi makhluk yang mempesona dan bersayap, yaitu naga. Arthur terkejut bahwa Sylvia adalah seekor naga. Kemudian Sylvia menyelesaikan portal untuk si Arthur, dan terburu-buru memberikan sebuah batu berwarna-warni pada Arthur dan memberikan semacam mantra pada tubuh Arthur serta sehelai bulu dari tubuhnya. Lalu tiba-tiba datang sesosok makhluk menyerupai bentuk Sylvia yang tadi dan berkata, Nona Sylvia, aku sarankan agar kau berhenti keras kepala dan serahkan itu, dan dia mungkin akan menyembuhkanmu. Sambil mendekat ke arah Sylvia dan Arthur. Lalu dengan kekuatannya, Sylvia menghentikan waktu dan meminta Arthur untuk pergi dan meminta Arthur juga untuk memanggilnya nenek. Arthur berkata, ikutlah denganku. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi sekarang adalah kesempatan kita. Sambil berlinang air mata, Sylvia mendorong Arthur ke arah portal. Arthur meneriakkan nama Sylvia dan akhirnya berteriak nenek pada Sylvia. Sylvia pun bahagia dan air matanya menetes. Arthur pun tiba di hutan dan berteriak karena merasa kesal dan bersedih karena berpisah dengan Sylvia. Arthur pun masih merenungkan tentang Sylvia sampai saat tiba-tiba suara Sylvia terdengar lagi. Sylvia menjelaskan bahwa dia sudah menanamkan kehendaknya pada Arthur, dan perkembangan Arthur sebagai penyihir akan bergantung seberapa baik Arthur menguasai hadiah dari Sylvia. Kemudian Sylvia juga berkata agar Arthur dapat bergerak maju karena masih memiliki keluarga untuk dilindungi. Sylvia juga berharap agar Arthur menyimpan kepolosan dan kegembiraan masa anak-anaknya dan tumbuh menjadi seorang pria yang baik untuk keluarganya dan yang bisa dibanggakan Sylvia. Sylvia juga berkata, mereka akan bertemu lagi saat inti mana Arthur sudah mencapai tahap putih, lalu mengucapkan selamat tinggal. Namun bukan pada Arthur, melainkan pada Raja Grey. Arthur pun bertanya-tanya, apa Sylvia mengetahui siapa dia sebenarnya? Dan seberapa tahu dia, kemudian memutuskan untuk tidak berlatih terlalu keras seperti kehidupan sebelumnya dan terus bergerak maju. Arthur pun berkeliling melompati pohon seperti monyet, karena Sylvia bilang portalnya berada dekat dengan manusia. Lalu saat bergelantungan, Arthur mendengar suara teriakan seorang gadis. Dengan cepat, Arthur menuju suara teriakan itu dan mendapati bahwa seorang gadis bangsa elf telah diculik oleh pedagang budak. Arthur hendak menolong gadis itu, namun Arthur menunggu momen yang tepat untuk menyergap. Karena jika menyergap tanpa rencana, itu adalah tindakan bunuh diri. Karena tubuh Arthur masih tubuh anak-anak. Arthur mengikuti pedagang budak itu selama beberapa hari sambil mengumpulkan kekuatan. Dan pada malam harinya, Arthur bersiap untuk rencananya. Arthur melemparkan buah ke arah monster serigala milik pedagang budak itu untuk memancing salah seorang pedagang budak ke situ. Benar saja, kelompok itu menyuruh seorang untuk mendiamkan monster serigala itu dan dengan cepat, Arthur menyate leher orang itu. Lalu seorang lagi datang memeriksa karena temannya terlalu lama pergi. Dan Arthur juga menyate leher orang montok itu. Namun gadis itu tiba-tiba berteriak entah apa yang dikatakannya, sehingga membuat 2 orang sisa pedagang budak keluar. Dengan cepat, Arthur menyayat kaki salah satu pedagang budak yang botak. Kemudian si botak berteriak pada temannya, hati-hati, anak itu penyihir. Orang terakhir tadi berkata,
kantong emas mendarat sendirinya di depanku. Kemudian melemparkan pedangnya berniat menangkap Arthur untuk dijual juga. Pria itu langsung bergerak dengan cepat ke belakang Arthur dan hendak memukulnya. Namun, Arthur masih bisa bereaksi dan menghindari serangan pria itu yang sampai menghancurkan tanah. Tanpa memberi jeda, pria itu langsung menerjang Arthur. Namun Arthur juga sama. Arthur melemparkan batu ke wajah pria itu, kemudian dilanjutkan dengan melempar pisau yang diikat dengan benang mana. Namun pria itu dapat menangkap pisau Arthur dan memberikan serangan balasan dan menendang Arthur. Arthur pun terhempas ke atas dan terjatuh. Kemudian pria itu menangkap kaki Arthur dan mengangkatnya. Kemudian Arthur memikirkan teknik dari dunia sebelumnya, kemudian meledakkan tangan pria itu. Arthur terlepas dan langsung berlari mengambil belatinya, kemudian melemparkannya ke arah pria itu. Dan pria itu pun akhirnya dead. Tinggal tersisa si botak yang memohon ampun pada Arthur. Namun Arthur berkata, pasti gadis kecil itu juga berkata hal yang sama kan? Lalu langsung menyatel leher si botak. Arthur pun menemui gadis yang disekap di dalam gerbong dan berkata, kemarilah, sudah aman, kau bisa pulang sekarang. Gadis itu pun menangis syukur karena sudah diselamatkan. Arthur kemudian menutup mata gadis itu agar gadis itu tidak melihat pemandangan mengerikan di luar dan mengajaknya menjauh dari TKP. Kemudian hendak pergi dan berkata, "Oke, senang bertemu denganmu." Gadis itu pun terkejut, kemudian menarik baju si Arthur dan memasang wajah memelas agar tidak ditinggalkan. Arthur awalnya tidak mau dan berkata bahwa dia harus pulang ke rumahnya. Dan berkata lagi kalau elf seharusnya aman berada di hutan ini. Gadis itu menggeleng dan berkata, hewan buas hanya takut pada orang dewasa. Kemudian karena kasihan, Arthur pun mau mengantarkan gadis itu pulang. Arthur kembali ke gerbong untuk mencari peralatan yang bisa dia bawa dalam perjalanan. Kemudian kembali ke gadis itu dan memberikannya pakaian baru, kemudian memulai perjalanan mereka kembali ke Elenoir, kerajaan elf. Di perjalanan, mereka pun mulai berkenalan, dan gadis itu bernama Thesia Eralit. Sambil melindungi si Thesia, Arthur menjawab berbagai pertanyaan Thesia yang masih dalam suasana ketakutan. Bahkan ditinggal pipis aja sama si Arthur, si Thesia menangis. Beberapa waktu pun berlalu, mereka masih melanjutkan perjalanan, namun bedanya, kali ini Arthur merasakan sakit teramat sangat di inti mananya. Thesia khawatir namun tidak berani untuk bertanya kepada Arthur. Beberapa hari pun berlalu, mereka tiba di sebuah hutan yang Thesia familiar dengan tempatnya. Thesia menekan simbol-simbol yang ada di pohon, kemudian muncul sebuah portal. Thesia pun mengajak Arthur masuk ke dalam portal tersebut. Setelah masuk, Arthur terkagum melihat suasana kota tempat kerajaan Elenoir berada, tempat yang kuno dan indah, begitu menurut si Arthur. Kemudian muncul para kesatria menyambut mereka. Arthur kebingungan karena mereka menyebut putri. Kemudian menoleh ke arah Thesia yang ternyata Thesia adalah anak sematawayang dari Raja Elenoir. Raja Alduin, Ratu Merial, dan Raja sebelumnya Virion yang juga kakeknya si Thesia datang bergegas. Arthur yang melihat hal itu mendorong Thesia untuk pergi menuju ke keluarganya. Thesia dan keluarganya pun bahagia karena sudah bertemu kembali. Beberapa saat setelah menangis bahagia, Raja Elenoir Alduin mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan anaknya. Kemudian meminta Arthur untuk beristirahat di kediaman mereka dan juga ingin meminta penjelasan Arthur atas apa yang terjadi. Arthur membalas, saya merasa terhormat. Thesia yang sedang senang mengajak Arthur untuk berkeliling. Mereka pun tiba di kastil kerajaan. Ratu Merial berkata pada pelayan untuk mempersiapkan kamar untuk Arthur beristirahat. Namun, karena keinginan kuat Arthur ingin pulang, Arthur berkata ingin menjelaskan situasi yang terjadi pada Thesia terlebih dahulu. Mereka pun berkumpul di sebuah ruangan. Arthur mulai berkenalan dengan sangat sopan dan hormat, kemudian menceritakan situasi yang terjadi. Raja Alduin yang mendengar penjelasan Arthur marah dan berkata, pedagang budak, seperti yang kuduga daripada manusia. Mendengar hal itu, Arthur juga kesal dan berkata, tanpa mengurangi rasa hormat, pedagang budak bukan pekerjaan suatu ras, Raja Alduin. Mendengar hal itu, para kesatria yang berjaga menghunuskan pedang mereka, namun ditahan oleh tetua Virion. Tetua Virion kemudian bertanya, lalu apa yang kau negosiasikan pada mereka? Apa kau memohon belas kasihan mereka? Kau kan hanya anak kecil. Arthur kemudian menjawab, tidak Tetua Virion, meskipun aku hanya anak kecil, aku adalah ahli sihir, makanya aku bisa menyingkirkan para pedagang budak itu. Salah seorang kesatria kesal dan menghunuskan pedangnya sambil berkata, beraninya kau berbicara bohong begitu? Tetua Virion pun memandangi kesatria itu seakan ingin memakannya.
Kesatria itu pun ketakutan. Kemudian Arthur dengan tegas mengatakan, "Terlepas kalian percaya atau tidak, aku sudah mengembalikan Putri Tesia dengan selamat. Yang aku inginkan hanyalah kembali ke keluargaku di Sapin." Tesia yang mendengar hal itu kaget dan berkata, "Apa kau sudah mau pergi, Art?" Raja, Ratu, dan Tetua Virion bingung karena si Tesia memanggil Arthur dengan sebutan Art. Arthur membalas, "Karena kalian sudah tahu ceritanya, kupikir tidak pantas bagi manusia untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama, Tuan Putri." Kemudian Arthur juga menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah untuk mengkonfirmasi keadaan keluarganya dan memberitahukan orang tuanya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Raja berkata, "Mengesampingkan masa lalu kerajaan kita, kau telah menyelamatkan dan mengantarkan putri kami." Lalu disambung sama Ratu, "Kau punya hak untuk kompensasi yang tepat." Lalu Raja menyambung lagi, "Sayangnya, pintu teleportasi hanya diaktifkan 7 tahun sekali selama konferensi Tiga Ras." Arthur yang mendengar hal itu merenung dan Raja kemudian berkata lagi bahwa dia akan dengan senang hati memberikan kelompok penjaga untuk mengantar Arthur pulang dengan selamat. Kemudian menyuruh Arthur beristirahat malam ini dan besok mereka akan berangkat. Arthur yang mendengar hal itu senang dan mengucapkan terima kasih. Arthur pun diantar ke kamarnya dan Arthur mandi. Kemudian setelah mandi, seseorang mengetuk pintu. Arthur pun membukakan pintu yang ternyata yang datang adalah Tesia, yang langsung menyundul dada si Arthur karena Tesia merasa kesal atas sikap dingin Arthur pada keluarganya. Kemudian Arthur menjawab, dia hanya bersikap hormat karena dia berada di hadapan Raja dan Ratu Elenoir. Tesia kemudian berkata, "Aku tidak ingin kau pergi karena kau adalah teman pertamaku." Kemudian Arthur tersenyum dan berkata, "Ayolah Putri Cengeng, ajak aku berkeliling kastil." Mereka pun berkeliling dan berhenti di sebuah taman bunga. Dan saat Tesia menceritakan tentang bunga-bunga, seseorang melemparkan pisau ke arah Tesia. Arthur yang menyadari ada serangan, langsung menangkap pisau tersebut dan langsung memberikan serangan balasan pada yang melempar pisau itu. Yang ternyata, yang melempar adalah Tetua Virion. Arthur kemudian berkata, "Kenapa Tetua ingin membunuh Tesia?" Lalu Tetua Virion berkata, "Aku ragu mainan yang kau pegang bisa membunuh siapapun." Arthur pun terkejut karena tidak menyadari bahwa itu adalah mainan. Kemudian Tetua Virion memuji reaksi dan insting Arthur karena menangkap hadiah kecilnya untuk menyerang balik. Kemudian mengejek Arthur karena penggunaan mananya biasa saja. Lalu memujinya lagi bahwa tingkatan Arthur sekarang pasti bisa membunuh beberapa pedagang budak. Kemudian Tetua Virion memberikan pedang kayu pada Arthur dan mengajak sparring. Saat Arthur menerima pedang itu, Arthur langsung menebas leher Tetua Virion. Tetua Virion dengan mudah menghindari dan berkata, "Bocah kecil yang menyeramkan." Sambil berdiri, sparring mereka pun dimulai. Arthur mengayunkan pedang kayunya dan Tetua Virion menghindar hanya menyisakan jubahnya, kemudian memberikan serangan balasan pada leher Arthur. Arthur dengan cepat menangkis serangan tersebut, kemudian melihat serangan susulan datang dari Tetua Virion, lalu melompat menghindari serangan Tetua Virion dan memberikan serangan balasan dari atas. Namun Tetua Virion menyikut Arthur dan membuatnya terhempas. Tanpa kehilangan keseimbangan, Arthur mengambil pedangnya yang masih berada di udara dan memberikan serangan beruntun pada Tetua Virion. Kemudian tiba-tiba Tetua Virion berada di belakang Arthur. Namun Arthur yang melihat itu mengubah serangan Tetua Virion menjadi kesempatan untuk mendaratkan serangan. Arthur kemudian melompat menghindari serangan Tetua Virion, lalu melemparkan pedangnya ke atas, lalu berputar dengan sangat cepat di udara. Kemudian berhasil mendaratkan pukulan yang menembus penghalang mana milik Tetua Virion. Namun entah kenapa tiba-tiba Arthur tercampak ke belakang tanpa tahu apa yang terjadi. Tetua Virion pun tertawa dan berkata, "Aku tidak menyangka kau dapat mendaratkan sebuah pukulan," dan mengajak ronde kedua. Namun Tesia mencubit buncit Tetua Virion dan berkata, "Seharusnya kakek memberikan kemudahan pada Arthur." Tetua Virion menjawab, "Jika aku memberikan kemudahan, takutnya akulah yang akan dibuli olehnya." Kemudian berkata pada Arthur, "Dalam kasus ini, jadilah muridku." Arthur bingung dan berkata, "Kau beneran serius?" Tetua Virion berkata, "Kenapa tidak?" Lalu Arthur berkata bahwa dia adalah manusia, apakah manusia bisa tinggal di sini? Kemudian Tetua Virion menjawab, "Tidak akan ada seorang pun yang akan berani mengusirmu saat dalam pengawasanku, dan kau jauh lebih siap menjadi muridku daripada kebanyakan orang dewasa." Arthur kemudian menolak karena tetap prioritas utamanya adalah untuk mengetahui kabar orang tuanya. Kemudian Tetua Virion berkata, "Jadi jika ada cara untuk membuatmu mengetahui keadaan orang tuamu dan berkomunikasi dengan mereka, apakah itu cukup?" Kemudian Tetua Virion menyuruh pelayan mengantar Tesia yang mengantuk ke kamarnya dan melanjutkan perkataannya.
Aku tahu aku terburu-buru, tapi aku begini karena apa yang kurasakan selama pertarungan kecil kita. Kau pasti mengalami rasa sakit di inti manamu, kan? Arthur yang mendengar itu penasaran dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu?" Tetua Virion berkata lagi, "Sepertinya kau juga tidak tahu penyebab rasa sakitmu itu. Apa kau pernah mendengar Biswil?" Arthur tidak pernah mendengar itu, tapi dia teringat tentang perkataan Sylvia pada waktu itu yang memberikan kehendaknya pada Arthur. Kemudian Tetua Virion menjelaskan bahwa bis yang bisa memberikan kehendaknya adalah bis tingkat A dan di atasnya. Mereka bisa meneruskan kemampuan mereka satu kali kepada anak-anak mereka atau keluarga mereka. Kemudian berkata lagi, "Aku tidak tahu dari mana kau bisa mendapatkan kehendak yang begitu kuat, tapi sekarang hal itu hanya berdampak buruk pada tubuhmu." Kemudian Arthur bertanya, "Karena Tetua Virion mengetahui hal itu, apa kau memiliki Biswil juga?" Tetua Virion menjawab, "Ya, aku disebut Bistemer. Itu adalah sebuah gelar yang bisa kau dapatkan jika kau sudah sepenuhnya menaklukkan monster mengerikan di dalam dirimu. Aku tahu seberapa pentingnya untuk kembali ke keluargamu, namun jika kau membiarkan hal ini, kekuatan yang kau peroleh akan menghancurkan tubuhmu dari dalam." Keesokan paginya pun tiba. Arthur dibangunkan oleh si kecil Tesia karena ingin pergi ke suatu tempat bersama Tetua Virion. Arthur mandi kemudian turun menemui Tetua Virion. Ketika di bawah, Arthur menemukan Tetua Virion sedang berdebat dengan Raja Alduin anaknya. Raja Alduin berkata pada Tetua Virion untuk memikirkan kembali tentang mengangkat Arthur menjadi muridnya. Namun Tetua Virion berkata, "Cukup, dia akan berada di bawah pengawasanku. Pastikan semua orang tahu hal itu." Arthur yang mendengar itu berkata, "Sepertinya tetua benar-benar bisa dipercaya," lalu naik ke kereta kadal. Dan mereka pun pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Tetua Virion berterima kasih pada Arthur karena sudah mengembalikan senyuman Tesia lagi. Karena Tesia tidak pernah tersenyum setelah mengetahui bahwa orang-orang yang mendekatinya tidak tulus dan hanya peduli dengan status Tesia sebagai putri. Beberapa saat berlalu, mereka tiba di sebuah rumah di tengah hutan. Tetua Virion berkata bahwa itu adalah rumah teman lamanya. Kemudian menendang pintu rumah tersebut dan berkata, "Keluarlah penyihir tua." Kemudian keluar seorang wanita tua yang marah-marah pada Tetua Virion. Tetua Virion pun memperkenalkannya pada Arthur, yang namanya adalah Renia. Renia adalah seorang devian yang akan membantu Arthur berkomunikasi dengan orang tuanya. Arthur kemudian memperkenalkan diri, dan Renia mempersilahkan mereka masuk. Setelah masuk, Arthur langsung bertanya pada Renia apakah benar dia bisa membantu Arthur untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Lalu Renia menjelaskan bahwa dia adalah seorang diviner, dan hanya sedikit orang yang mampu bersembunyi dari penglihatan si Renia. Si Renia juga berkata bahwa dia bisa melihat potongan masa depan dan masa lalu seseorang. Kemudian, Renia memberikan sebaskom air pada Arthur lalu menyuruh Arthur untuk membayangkan kedua orang tuanya. Lalu, saat mereka muncul di air, Arthur bisa berkomunikasi dengan mereka. Arthur pun memejamkan matanya lalu membayangkan kedua orang tuanya dengan detail. Kemudian membuka matanya dan melihat orang tuanya berada di dalam pantulan air. Orang tua Arthur, Ray dan Alice sedang bersiap untuk makan malam. Wajah mereka sangat lesu dan kehidupan mereka berwarna abu-abu setelah kehilangan anak mereka, Arthur. Mungkin karena merindukan Arthur dan sudah lama dia tidak memasak untuk suaminya, Alice pun memasak hidangan kesukaan Arthur dan Ray. Masih terlihat jelas wajah kesedihan pada Alice dan Ray, sampai pada suatu ketika suara Arthur memanggil mereka. "Halo ibu, halo ayah. Ini aku putra kalian, Arthur." Ray dan Alice terkejut karena mendengar suara putranya berada di kepala mereka. Arthur kemudian berkata lagi, "Kalian mungkin terkejut mendengar suaraku di kepala kalian ya? Akan kujelaskan nanti. Tapi sekarang aku ingin kalian tahu aku masih hidup dan aman. Aku berhasil selamat dari kejatuhan tebing. Hanya saja ini tetap harus dirahasiakan. Tapi sekarang ini aku tinggal di kerajaan Elenoir dengan para elf." Ray dan Alice teringat dengan kejadian hari itu di saat Arthur terus menjelaskan, "Aku tahu ini pasti berat. Ini juga berat untukku. Tapi aku bersyukur kalian berdua baik-baik saja. Kuharap kalian tidak saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Aku bangga dengan apa yang kulakukan saat itu. Dan jika waktu terulang kembali, aku juga akan tetap melakukan hal yang sama walaupun itu membuatku mati. Aku ingin menemui kalian, tapi itu mungkin sedikit sulit untuk dilakukan. Sepertinya sekarang aku sedang menderita semacam penyakit dan aku harus diobati. Aku tidak berada dalam bahaya, tapi aku harus diobati sebelum aku kembali pulang. Aku tidak bisa memastikan kapan aku bisa menghubungi kalian seperti ini lagi. Di sini ada penyihir devian sepertimu, Bu?"
Dialah yang membuat kalian bisa mendengar suaraku. Ayah, aku akan tetap latihan sihir dan bertarung saat masa penyembuhanku. Jangan terkejut jika aku bisa mengalahkanmu di pertandingan saat pertemuan selanjutnya. Sampai saat itu, jaga ibu dan bayi itu tetap aman. Ayah, ibu, aku menyayangi kalian. Jaga diri kalian sampai aku kembali. Mendengar suara dan kabar dari Arthur, Ray dan Alice pun menangis bahagia. Warna hidup mereka pun mulai kembali cerah. Arthur yang juga menangis setelah melihat orang tuanya kemudian berkata pada tetua Virion, "Aku siap." Mereka pun kembali ke istana kerajaan. Setibanya di istana, Raja Alduin berkata, "Sepertinya masa-masaku sebagai raja membuatku menjadi ketinggalan zaman dan keras kepala." Lalu sang ratu berkata, "Maksudnya, dia ingin mengatakan maaf atas yang sebelumnya. Tolong terima permintaan maaf kami dan anggap tempat ini sebagai rumahmu." Lalu raja berkata lagi, "Kau adalah penyelamat putri kami dan murid pertama ayah kami. Biarkan kami menyambutmu sekali lagi dengan benar." Sambil menjulurkan tangannya, Arthur kemudian menjabat tangan Raja Alduin dan berterima kasih atas kemurahan hati sang raja. Kemudian Tesia memotong dan berkata, "Tunggu, jika ayah benar-benar ingin meminta maaf pada Arthur, biarkan kami bermain di luar. Aku ingin menunjukkan tempat ini pada Arthur." Arthur dan Tesia pun berjalan-jalan ke kota. Sesampainya di kota, Arthur bertemu dengan anak-anak elf dan hendak membuli Arthur. Karena Arthur sedikit kesal, dia pun mengejek salah satu dari anak-anak itu yang memperkenalkan dirinya. Karena masih tersinggung, anak itu menantang Arthur berduel. Saat berduel, Arthur langsung menghajar anak itu hingga tak sadarkan diri, kemudian kabur bersama Tesia. Mereka pun melanjutkan berkeliling kota sampai sore dan mereka berhenti di atas sebuah pohon memandangi kota. Saat memandangi kota, Tesia bertanya pada Arthur, apakah Arthur gugup karena besok latihannya dimulai. Kemudian Arthur teringat dengan perkataan tetua Virion yang berkata, "Aku tidak yakin sejauh mana pelajaranmu, tapi aku pastikan pelajaranku tidak akan mudah. Apalagi rasa sakit dari inti manamu itu. Proses asimilasi yang digunakan oleh Beastamer sering dibandingkan dengan merendam tubuhmu dalam tar mendidih. Kau akan terjebak di sini di tanah asing ini tanpa kenyamanan keluargamu. Bahkan kehidupanmu sehari-hari di sini akan menjadi sulit. Tapi, jika kau mampu bertahan, imbalannya akan sangat besar." Kemudian Arthur menjawab pertanyaan Tesia. "Aku senang. Aku telah melakukan banyak hal untuk bisa sampai di sini. Aku senang dengan semua yang terjadi. Aku sudah tidak sabar dengan masa depan yang menantiku." Dan season 1 pun berakhir. Bagaimana menurut kalian cerita si Arthur mantan raja ini? Apakah seru atau B aja? Kalau seru, silahkan klik like dan tinggalkan komentar kalian bagian mana yang kalian suka. Kalau aku pribadi, aku sangat menyukai bagian di mana saat si Arthur menghubungi orang tuanya, membuatku merinding disco. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan uploadan video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jane!